Baik, teman-teman, tidak terasa kita berjumpa lagi di pertemuan ke-12 untuk mesin diesel penggerak utama kapal. Kita lihat ada 8 orang di depan kita. Ya, ini para top manajemen yang ada beberapa tokoh ya. Chief engineer yang baju biru ini ya, atau mulai dari saya ya yang pakai baju blue jean, sedang santai meriksa kondisi kapal. Di sebelah saya adalah Kapten Jaini ya. Ini mooring master, juga merangkap terminal superintendent. Ini partner saya ya, Kapten waduh, saya nggak usah sebut namanya aja ya. Ini yang ada di kantor, saya berdua ya. Kemudian ini kapten kapal kita, dan ini kemudian KKM yang di kapal ini. Selanjutnya ada Serang, ada Molin 1, ada orang Bibi Migas atau SK Migas ya. Ini reuni kalau ketemu, aduh ya masih hidup semua. Mudah-mudahan ya, beliau-beliau tetap sehat melalui YouTube channel ini. Siapa tahu nanti melihat jadi kenangan yang tak pernah terlupakan. Oke, semangat pagi teman-teman seprofesi, maritim, di laut, di kapal, di kantor, di kelas yang sangat kami banggakan sesuai SOLAS, STCW, Amandemen 2010, dan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, mohon izin. Saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayaran, Chief Engineer, sebagai marine spesialis, sebagai dosen juga saat ini, dan marine surveyor, dan penulis buku ajar tentang perkapalan. Ya, ini sangat menarik sekali, kita ketemu lagi. Ustaz, masih buku ini yang kita bahas, bab 12. Oke, kita lanjutkan. Isi dari modul itu ada komponen-komponen bergerak dan bergesekan. Apa maksudnya? Adalah perbaikan komponen yang bergerak. Yaitu yang kita sebut gerak itu adalah bagian-bagian mesin yang bergerak atau major overhaul. Kalau bab 11 tadi bagian top overhaul, ini bagian yang bergerak ada major ya. Fungsi torak, perhitungan kompresi, perhitungan kecepatan torak. Ini masuk perhitungan-perhitungan yang penting dilakukan oleh ATT3 yang sudah punya pengalaman 2 tahun lebih. Ini kembali lembaga kita nggak bahas lagi ya, sudah kenal semua 3 lambang ini. Major overhaul. Perbaikan kalau komponen yang bergerak itu karena kemungkinan besar bergesekan dan ada mendapat pelumasan, antara lain ada torak, piston pin, piston torak, piston kepala silang ya, atau crossjet. Kita mengenal 2 bahasa karena bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu terjemahan umum. Jadi bisa berarti terjemahannya kurang pas sekali, juga bisa. Ya, misalnya connecting road, ada push road ya. Kalau motor 4 tak, yaitu biasa dipanggil piston road. Tapi kalau untuk motor 2 tak ada piston road, ada connecting road. Itu. Ya, jadi ini bisa batang torak, bisa terjemahannya salah ini ya. Piston road, atau kalau ada connecting road itu berarti ada 2 tak.
Ya dimaklumi aja, yang penting pemahaman pengertiannya sama. Cylinder liner, o-ring, crank pin bearing, main bearing, bolt and nut, crankshaft, journal, camshaft, ini bagian yang bergerak semua. Ya, exhaust gas, turbocharge, fuel oil injection pump, ya, air engine cooler, dan tentu di sini ada yang bergerak mengenai kalau escape engine cooler ini hanya merupakan bagian yang kita buka periksa, bukan bergerak, yang bergerak ya liquidnya, intermedi lain-lain, kunci-kunci. Oh, ini persiapan ketika mau major overhaul ya. Jadi selain benda yang bergerak, kita bongkar juga semua bagian yang terkait dengan major. Teman-teman, ini Anda waktu di kapal ya, saya katakan bukan wajib, harus dicari clearance and wear limit ya. Artinya clearance yang diizinkan atau jarak yang diizinkan dan limitnya. Dari gambar ini kita bisa membaca ya ABC, itu artinya gambar piston. Piston itu dari pertama dipasang sampai umur 25 tahun dalam teorinya tidak aus. Karena piston itu dilindungi oleh piston ring dan liner. Jadi ketika piston ringnya tidak terlambat ganti, ya liner ini tidak akan menyentuh piston atau piston tidak akan menyentuh liner. Ya, tapi kalau sampai terjadi kelambatan ya pistonnya aus atau liner aus mana yang duluan. Sehingga liner ini memang akan termakan oleh piston ring. Nah, diameter liner ini A kecil, B kecil itu ada di sebelah kanan. Berapa batasan kalau masih baru? Kita bisa lihat kalau masih baru liner itu antara clearance-nya dengan piston kurang lebih 1/1000 kali diameter piston. Jadi kalau ada mesin diesel itu satuan diameter adalah diameternya piston yang tidak akan berubah. Jangan berstandar diameter liner. Karena liner itu bisa aus lebih dari 4/1000 kali diameter piston. Nah, pada saat itulah dia lakukan penggantian. Ya, kalau nggak diingat-ingat dicatat boleh. Liner yang baru kurang lebih 1/1000 kali diameter piston. Clearance-nya, jarak antara diameter piston dengan liner. Atau 4/1000 maksimum. Jadi dari situ piston ringnya aus atau liner ringnya aus. Kalau silinder linernya sudah aus, ya di sepanjang dia belum retak atau pecah, boleh dipakai lagi di rihun. Ya. Di rihun itu artinya dikembalikan ke standar lagi. Liner ini harganya cukup mahal, teman-teman. Saya kasih ulasan sedikit, saya pernah menolak silinder liner seharga 4M ya, untuk mesin diesel 11.000 power. Nah, itu ada ditandai di lambungnya kelas item. Baik liner maupun piston termasuk kelas item yang harus diperiksa. Asli, tapi itu barang rekondisi yang sekarang sudah sangat canggih, membuat rekondisi seperti baru. Ya. Jadi tugas KKM masih 1, 2, 3, 4, 5 meneliti betul-betul semua barang yang masuk. Ini nggak main-main ya, harga 4M itu ya tinggal kita mau mengorbankan profesi kita atau ya kita tolak itu ya. Piston ring juga gitu ya. Piston ring ini ada karena saya mengajar dan membuat buku perawatan dan perbaikan. Ini yang dipalsukan banyak juga piston ring ya. Ini ada pelajaran tersendiri. Anda harus belajarkan. Ini jarak yang baru ini ditarik kira-kira 10 detik dengan ditarik lebarnya ke 2 kali. Kalau dikembalikan lagi sempat
tidak kembali semula jarak gap-nya itu, berarti barang pisau ring ini bekas, ya. Dan perlu dipelajari semua masinis, ya baik pisau ringnya kompresor, generator, main engine ya, ini risikonya sangat besar. Jadi kalau sudah bekas berarti bukan genuine. Kalau liner itu barang genuine tapi sudah direkondisi. Jadi beda ya, kalau piston pisau ring itu bekas. Masuk piston-piston ini bisa direkondisi dengan baik. Kita harus hati-hati menerima barang seperti ini ya. Kalau sudah dipakai ya nggak ada alasan menyalahkan orang lain, berarti kita kurang teliti. Ini juga ya, clearance untuk piston primbus kita periksa, ukur semua. Piston yang tidak benar juga banyak. Kemudian pengukuran-pengukuran ini satuannya adalah micrometer, ya, tidak ada yang ukuran milimeter, ya. Ukurannya 1/100 milimeter. Jadi sangat teliti. Memang orang mesin itu kerjaan kasar ya. Tetapi kalau udah ngukur halus ini tangan harus bersih. Pengukurannya pakai micrometer. Di 1/100 milimeter diukur. Baik untuk ini deflection, untuk crankshaft deflection, crankshaft ya ini sini untuk apa? Kalau crankshaft deflection atau crankshaft alignment ini sangat teliti. Bahkan angka 1 di belakang koma aja masih dihitung. Ini ketelitian kita semua, supaya teman-teman jangan menganggap ringan, mesin pekerjaan kotor ya, mungkin karena belepetan oli, tapi pengukurannya tidak kalah dengan Departemen Keuangan ya. Kalau keuangan kan sudah ada datanya, tinggal ketelitian yang luar biasa, angka-angka semua ya. Tapi kalau kita mengukur yang 1/100 mili, kalau di dalam crankshaft deflection ini sampai 5/1000 mili masih dihitung. Ya, misalnya 0,01, 1/100 mili, tapi di tengah antara jarak itu dalam mikro masih kelihatan. Jadi 5 menjadi setengah mikro atau 5/1000 milimeter masih dihitung. Hitung bahayanya ya. Pengukuran torak ini kita nggak teruskan, bisa dibaca ya. Yang pasti pengukurannya kalau orang mesin pakai mikrometer semua. Satuannya milimeter, jadi kalau untuk clearance ya sampai 100 milimeter ya. Ini mengenai piston, hati bersihkan seluruhnya pakai amplas ya. Kemudian di antara groove ini, kalau sampai tertinggal kotoran-kotoran yang keras ya, walaupun kecil, kalau enggak dibersihkan atau kecolongan masih ada, ini membuat kerak-kerak ini bisa membuat pisau ring macet. Kalau udah macet ya risikonya nanti patah. Ini pembersihan di ring groove ini jangan dibiarkan buah langsung, enggak. Salah satu masinis harus periksa. Kalau mesin Indo ya masih 2, harus lihat sendiri. Kalau generator masih 3 dan seterusnya. Ini bisa dipelajari, sangat bantu menghindari terjadinya kondisi yang tidak baik ya. Nah, ini mesin induk generasi baru dengan apa? Dengan hidrolik exhaust valve ya. Kalau yang dulu pakai rocker arm besar ya. Rocker armnya aja 2 orang angkat belum tentu kuat. Gitu. Kalau kapal-kapal 8.000 horsepower ya. Ini kita bisa melihat ini box pumpnya ya dibagi 2 injektor ya. Kiri kanan, terus satu lagi adalah katup indikator dan terusnya tidak ada yang susah. Ya ini sistem hidrolik
nggak boleh bocor hidrolik, dan pastikan oli hidroliknya juga harus baru ya, encer, nggak boleh lengket. Dan ini juga bospom bagian bawahnya itu kapsa juga sekali-sekali diperiksa. Di sekitar 14.000 horsepower. Ini ya, andalan sekarang PNB banyak sekali dipakai di dunia mesin induk. Lintas mengenai piston, kita bisa lihat jenis piston itu macam-macam. Ada yang langsung memanjang sampai ke bawah ya. Kalau menggunakan apa? 2 tak yang 4 tak sudah pasti ya. Panjang-panjang bentuknya. Kalau yang piston begini, nah ini dipakai untuk BNB juga. Piston crown, guide juga sudah, bolt, piston crown, dan seterusnya ya. Bisa kita lihat. Nah ini piston ini mendapat pelumasan, pendinginan. Ada yang pendinginan udara, ada yang pendinginan air, ada yang pendinginan minyak, terus disambung dengan teleskop. Ya, ini biasanya piston ini ya, panjang-panjang piston yang pendek. Pengukuran ring torak ya, ini tadi sudah. Tapi tetap dibaca supaya ada kurang lebihnya bisa melengkapi pengalaman Anda, pengetahuan Anda. Ya, masih dibahas panjang. Akibat-akibat lanjutan ya apabila torak yang ada dan mesin utama tetap dijalankan terus. Apabila torak yang sudah aus, ini keterlambatan perawatan atau keterlambatan apa ya, ya perawatan penggantian sesuai dengan jam kerja atau dengan kondisi. Jadi selain jam kerja, kondisi komponen-komponen itu juga perlu dipantau ya. Kompresi dalam silinder menurun bahkan tidak sempurna, tenaga mesin berkurang dan kecepatan kapal menurun dan sebagainya. Nah, ini akibat dari salah satu piston ring aus saja bisa berakibat ya sampai terus ke bawah. Dan ini harus dipahami oleh teman-teman masinis dengan benar ya. Artinya akibat satu aja bisa berakibat bor senggol rusak. Dari mana datangnya ya itu dianalisa. Pasti dapat ya perbaikan total ya. Karena pembakaran nggak sempurna juga meloloskan kompresi ke bawah. Untuk 4 tak langsung ke kantor. Kalau 2 tak bisa langsung ke mana-mana juga ya. Atau ke crosshead-nya dan seterusnya. Ini buatan Pak Ishak sendiri. Ya, berdasarkan pengalaman, kalau ini di buku nggak ada. Ya, ini bagian ketutup atasnya, perhitungan-perhitungan. Kemudian dalam perhitungan teori yang diberikan untuk kelas 3, ya, kita akan melihat berapa langkah, satu langkah itu tidak semuanya untuk kompresi. Ya, ada langkah yang pembuangan kalau 4 tak, 2 tak juga ada kehilangan langkah yang untuk pembuangan atau buang terbuka, dan seterusnya ya. Makanya disebut derajat pengisian atau DP. Ini cukup luas, bedanya teori-teori yang dipakai untuk anak-anak didik kita, yang taruna itu sampai ke sini teori, tapi kalau untuk kelas ya, kelas 5 Oiler ya itu nggak tahu walaupun udah pengalaman banyak. Jadi pentingnya teori yang diberikan penuh untuk para taruna. Nah, tentu ada yang malas rajin, tapi teori diberikan semua. Itu yang membedakan buat teman-teman yang sudah punya pengalaman banyak, tapi teorinya kurang. Jadi bagi teman-teman yang masinis yang dari Oiler,
Ya tinggal mempelajari teori-teori ini dengan mudah mesti karena sudah punya pengalaman banyak. Ya kalau bagi taruna ya tentu harus belajar pengalaman karena hanya menang teori. Itu pun teori juga susah dicerna karena belum punya pengalaman sebagai masinis ya. Jadi kedua-duanya itu sama-sama melengkapi kekurangannya masing-masing. Ya, kecepatan rata-rata tadi sudah ia singgung. Kecepatan rata-rata Tura ini bisa kita pelajari. Ya, CM sama dengan 2 kali langkah Tora kali putaran kali sinus alfa ya. Masih ingat waktu di SMA dulu sinus kosinus dan seterusnya. Rumusnya tidak susah ya. Jadi inilah ya. Kecepatan Tora. Ini perhitungan ini tentu nggak akan dipelajari oleh Euler atau kasus 5 ya, belum sampai 54 pun enggak ya. Nah, kelas 3, AT3 pun ini sudah diberikan, tapi kadang waktunya enggak cukup, juga sering enggak sampai ke sini. Jadi hanya pengetahuan umum aja. Tapi kalau kelas 2, AT2 harus ya. Karena kelas 2 itu semua teori diberikan semua, baik teori, perhitungan maupun penjelasan. Jadi buat teman-teman yang AT2 itu belajarlah sungguh-sungguh tentang teori permesinan seluruhnya. Karena kelas 1 udah nggak diajarkan lagi. Ya untuk para master sudah nggak sini, dia ke manajemennya lagi. Ini pesan saya untuk AT2 dari alma mater manapun harus belajar. Karena itu buku MPU tadi ya yang ditulis untuk AT3 itu hanya penjelasan umum. Kalau perhitungan untuk kelas 2. Jadi bisa juga untuk kelas 1 kalau membuat makalah, tapi sifatnya penelitian, jadi bukan penjelasan umum lagi. Oh, injektor fungsinya ini. Tapi kalau kelas 2 harus perhitungan dan analisa. Analisa, perhitungan, data, kelas 1 harus meningkat lagi sampai ke penelitian. Ini cukup banyak teori ya yang harus dipelajari. Berapa idealnya, lapis liner masih kita bahas. Paling enggak teorinya bisa dibaca ya untuk menambah pengetahuan. Teman-teman masinis yang mempunyai 2 background, baik taruna maupun mantan dari anak buah dari Euler ya. Pengukuran pelapis silinder tadi sudah dijelaskan di tabel apa wear limit dan clearance. Pengukuran pelapis silinder ini kalau sudah 4/1000 kali diameter torak dia aus, ya wajib diganti ya, senjatanya. Jadi pengukuran itu berdasarkan pengukuran ini misalnya ada 7 posisi itu sama dengan 7 posisi piston ring yang duduk di torak. Kalau 4 silinder ya 4 piston ring ya 4 posisi. Kalau ringnya ada 5 ya sebaiknya 5 posisi. Kalau tambah untuk oil scrubber ring ya berapa 7 posisi. Posisinya itu tepat pada saat piston di atas itu posisi ringnya di mana ya. Diukur pakai penggaris atau mistar. Jadi mistar yang untuk mengukur posisi alat ukurnya atau inside micrometer itu disesuaikan dengan posisi piston piston ring yang di piston. Kira-kira gitu ya. Jadi diameter ini sangat penting karena kalau udah lebarnya lebih dari 4 ya 4/1000 milimeter, sorry 4/1000 kali diameter torak, berarti piston ring sudah kurang berfungsi. Ini ATT2 harus belajar ini. Ya, ATT2 yang sekarang ini bedanya begitulah. Ini bagian-bagian oil scrubber ring ya.
Ada satu apa, perhitungan yang bisa kita masukkan dalam soal khusus untuk ATC 2 ya, tapi enggak kita bahas di sini. Ya sampai di situ tadi komponen-komponen yang untuk major itu, bab 12. Bab 13 nanti next kita akan bahas yang masih terkait dengan mesin diesel sampai bab 20, itu banyak ya. Baiklah, apabila Anda berkenan dengan pembahasan modul 12, silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like, dan tolong di-share-kan ke teman-teman atau anak buah Anda sampai ke tingkat Euler ya. Euler pun punya hak yang sama, hanya pemahamannya masih terbatas Euler. Ya, dengan ilmu ini paling tidak Anda meringankan beban masinis untuk memahami, juga meringankan beban untuk anak buah kita ini diberikan edukasi yang sama. Bedanya kan tanggung jawabnya aja ya. Masinis 4, 3, 2, 1 beda tanggung jawab. Kalau pemahaman sama kan enak. Minggu depan kita akan bedah buku bab 13 dan seterusnya. Oke. Salam sehat, semangat, sukses untuk Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.